Ustadzuna wa murabbi ruhina Al-Mukarram Kiai Haji Nur Kholis. Kalau saya lihat dari stylenya, umurnya kolonial tapi seleranya milenial. Kalau ilmu yang kamu dapatkan dari Al-Amanah pengen berkah, satu hal yang harus kamu catat, jangan pernah kurangi hormatmu, taatmu kepada kiaimu, kepada guru-gurumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sangat berbahagia. Saya tersanjung ini Miftah di pesantren kami. 1 jam 2 jam rasanya belum cukup untuk memenuhi kangen kami dengan panjenengan. Matur nuwun Kiai. Oleh karena itu perlu saya sambung, Gus Miftah tentu tidak langsung seperti ini. Ada proses yang panjenengan jalani. Karena sebagian besar viewer kita itu adalah santri wali santri, maka yang ingin saya dengar, kami dengar adalah pola asuh orang tua, pola asuh guru, dan kapan Gus Miftah mengambil keputusan untuk menjadi seorang dai yang memiliki segmentasi sangat luar biasa ini. Terima kasih Pak Kiai Nur Kholis. Ini saya punya orang tua baru di Sidoarjo ini. Terima kasih. Insyaallah bisa nyambung silaturahminya Kiai. Amin, amin. Saya selalu mengatakan kepada para santri ketika melihat kesuksesan seorang, jangan kamu lihat sekarang dia telah menjadi apa, tapi lihatlah prosesnya. Maka saya sering mengatakan fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Allah mewajibkan kita untuk berikhtiar, tapi tidak mewajibkan kita untuk sukses. Nah tentunya di dalam berproses itu sekian banyak kemudian yang dijalani. Ibu saya itu orang yang sangat lugu, tapi beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan Fatihah dan sholawat untuk saya. Jadi sampai hari ini kalau saya susah, kalau saya ada masalah, obatnya nggak ada yang lain selain guru-guru saya, kiai-kiai saya mendoakan seperti Abah Lutfi, Abah Sarip, kemudian Mbah Tim Mati Kendal, Yai Din Ploso, kemudian Yai Dah, yang mereka begitu luar biasa mendoakan. Tentunya yang paling luar biasa juga adalah ibu saya. Jadi setiap saya susah atau mau pengajian rutin di pondok itu malam minggu paing, saya selalu telepon beliau, Bu, didongake di Fatihah itu selawati. Dan ini subhanallah, saya pernah sekali 2 kali lupa nelpon ibu saya hujan kencang. Ibu tinggal di mana ini? Di Lampung. Oh, di Lampung. Karena kebetulan kita kan Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Masih sugeng Ibu ya? Masih sugeng alhamdulillah. Bapak juga masih sugeng. Kebetulan ya Bapak itu Toreko orang kecil-kecilan. Toreko seperti Habib Lutfi. Oh, makanya dia. Abah saya itu seperti nggak percaya kalau kemudian kita masih ada hubungan dengan Habib Lutfi. Dan itu rencana Allah. Beliau menyampaikan itu ketika malam tahun baru 2019. 2020 di Kendal, di Tegal waktu itu kita pengajian malam tahun baru, Abah manggil saya, begitu dulurku lole gitu. Tapi itu nggak begitu ngaruh lah, artinya begitu ngaruh jangan kemudian kita mengandalkan itu. Kemudian saya banyak mendapatkan ijazah dari kiai-kiai saya. Kamu kalau pengen jadi orang besar, lakukan 3 hal. Ini barangkali ijazah guru yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kamu perbanyak tirakat. Tirakat itu bentuknya macam-macam nih, namanya riyadhah itu kayak saya bilang. Riyadhah itu bisa bentuknya qiyamul lail, kemudian puasa. Dan saya alhamdulillah Kiai orang yang dikasih kemudahan oleh Allah bisa puasa Daud seumur hidup. Masyaallah. Dan saya pengen banget punya cita-cita puasa. Dan hari ini pas nggak puasa karena kemarin saya pulang dari Pontianak dalam keadaan berpuasa. Hari ini nggak puasa, besok berpuasa. Dan itu betul-betul saya rasakan bahwa dakwatus shaim mustajabah yaitu. Jadi salah satu rahasianya guys, saya dulu kalau masuk ke klub malam atau ke lokalisasi itu saya paskan ketika berpuasa. Karena akhwatu lil basar wa ahsanu lil farj, bagi saya itu lebih aman lah. Gitu. Maka para santri kiranya atau orang tua yang memondokkan anaknya di sini kiranya berriyadhah lah, salah satunya dengan puasa. Termasuk barangkali puasa yang diajarkan oleh orang tua saya dulu adalah puasa hari kelahiran. Jadi setiap hari lahir anaknya dipuasai oleh orang tuanya. Sama orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah sodakoh.
Kebetulan bapak ibu saya di rumah ahli sedekah. Subhanallah. Dan ini betul-betul saya contoh. Makanya ketika saya selalu mengatakan, ketika kamu memberikan sedekahmu kepada orang miskin, seharusnya yang berterima kasih bukan orang miskin tapi kamu. Kenapa? Karena bisa jadi orang miskin itu menyelamatkan dunia, bisa jadi uangmu menyelamatkan dunianya orang miskin, tetapi doanya orang miskin menyelamatkan akhiratmu. Maka saya memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya pernah merasakan betapa sengsaranya tidak punya apa-apa. Maka sedekah. Nah, kemudian saya ingat betul dengan kajian di kitab Wasiatul Mustafa itu, inna awliya Allah la yanalu min rahmatillahi wa sa'atih bi kasratil ibadah. Mereka mendapatkan keluasan dan rahmat Allah bukan karena banyaknya ibadah, tapi bisa khawatir nafsi, dengan banyaknya sedekah. Maka ini alhamdulillah ya di pesantren, karena saya dulu merasa betul-betul kekurangan dan bahkan nggak bisa makan. Waktu itu ketika saya kuliah, setiap kali mau makan saya berdoa begini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan, tapi satu saat nanti saya harus bisa ngasih makan orang. Ketika mau tidur, ya Allah, saya hari ini nggak bisa tidur karena nggak punya tempat tidur. Satu saat nanti saya harus bisa memberikan tempat tidur untuk orang. Alhamdulillah sekarang santri kita sekitar 350. Subhanallah. Dan semuanya gratis ya. Semuanya gratis, makan minum. Berapa tahun mengikuti proses yang demikian? Sekitar 9 tahun ya. 9 tahun. Dan wali santri pemerintah 9 tahun beliau berproses. Kalau 1-2 tahun nggak bisa makan, biasa. Ini 9 tahun. Dan alhamdulillah kita ini rencana tahun ini kita akan membuat Gus Miftah Academy. Jadi nanti ini merupakan solusi, karena ada pertanyaan di wartawan begini kayak ngapunten. Gus, sebenarnya metodologi ngaji dakwah di klub malam, di lokalisasi itu bisa nggak sih diturunkan kepada yang lain? Betul. Makanya nanti saya minta ridho izin Pak Kiai Nurholis, kita didoakan. Amin. Jadi akademi ini nanti akan menduplikasi pemahaman saya tentang dakwah. Bagaimana kemudian dakwah yang menyenangkan bukan menakutkan, yang ramah bukan marah-marah, yang merangkul bukan yang memukul. Dan tentunya seperti pesannya Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah dan guru kita Habib Lutfi, dai-dai yang berwawasan kebangsaan. Nanti kita buat semacam D1 lah. Jadi akademi kebangsaan D1. Jadi nanti kita di situ akan ada sertifikasi dai. Sebagaimana yang ini digembar-gemborkan oleh MUI dan Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga adalah ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi yang hidup untuk minta didoakan dan mengunjungi yang mati untuk mendoakan. Kayak kita silaturahmi ke Al-Amanah ini karena kita minta didoakan. Jangan putus untuk silaturahmi, untuk ziarah. Maka kadang-kadang orang tua itu melupakan itu. Begitu anaknya di pondok sudah dititipkan tanpa ada komunikasi dengan kiai. Ini saya pikir sebuah kekurangan. Jadi seminimal mungkin kalau bisa tetap untuk silaturahmi. Bahkan ketika anak kita udah keluar dari pesantren. Supaya tetap nyambung silaturahmi dengan guru-guru kita. Itu yang diajarkan oleh guru-guru saya seperti itu ya. Yang terakhir, beliau tampaknya sudah ditunggu di Mojokerto. Masya Allah ini. Sudah kelihatan capek tapi ditunggu juga ini untuk memberikan semangat dan ilmu di masyarakat Mojokerto. Yang terakhir, memutuskan untuk dakwah di lokalisasi tempat-tempat yang dan seterusnya itu apa sejak awal disadari atau ini bidang yang tidak digarap orang lain misalnya? Kalau saya dulu pernah membaca cerita tentang Nuaiman, bagaimana Nuaiman seorang sahabat, ahli khomer lah ya. Bahkan sering ditakzir sama Kanjeng Nabi kan. Tapi hebatnya ketika si Nuaiman ini mabuk, dilaknat oleh sahabat yang lain, Rasulullah melarang untuk melaknat Nuaiman. La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman dong. Kenapa? Walaupun dia ahli khamar, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kemudian memberikan gambaran kepada saya, Kiai, bahwa kemudian begitu luar biasanya dakwah Rasulullah, bahkan kepada para ahli khamar. Ahli khamar. Itulah salah satu menjadi alasan kemudian saya berani datang ke sana. Datang ke sana dan menyadari dengan segala konsekuensi dan resikonya. Tapi satu hal yang sama sekali tidak pernah saya sadari adalah bahwa ternyata itu sampai seviral ini saya malah nggak membayangkan sama sekali. Nggak membayangkan ya. Karena memang tujuannya kita udah ngaji biasa lagi. Tapi awalnya dapat resistensi enggak dari? Kita sudah sering kali mau dibunuh ya. Saya mau ditodong pistol, mau diancam bunuh dengan pistol udah 3 kali. Sama seseorang yang alhamdulillah akhirnya dia menjadi pengikut terbesar saya dan akhirnya sebelum meninggal beliau membangun 2 masjid. Subhanallah. Kemarin saya di Bali juga alhamdulillah diikuti teman-teman di sana preman terbesar di Bali.
Kemudian juga kita punya banyak kawan di Jakarta seperti yang barangkali nama-nama terkenal seperti Mas Hercules. Oh, Hercules. Alhamdulillah juga sama kita. Beliau, saya hormat betul sama Mas Hercules dan beliau sangat mencintai saya. Artinya saya pikir hari ini tidak ada. Saya pikir bodi seseorang itu memang kuat, tetapi Allah memberikan hati yang lembut. Betul. Maka yang perlu kita sentuh sebenarnya bukan bodinya, tapi hatinya. Maka saya selalu bilang kalau saya guyon itu, saya itu di lokalisasi seperti copet. Cuman bedanya saya dengan copet terminal adalah kalau copet terminal itu goblok karena yang dicopet dompetnya. Ketahuan dipukuli kepalanya. Nah, kalau saya yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan hati yang lainnya pun pasti akan diberikannya dengan ikhlas. Saya pikir kualitas dari Al-Amanah insya Allah lah akan mampu melahirkan orang-orang yang lebih luar biasa daripada saya insya Allah. Maka saya pesan kepada para santri, ingat para santri, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Sekali lagi, orang yang niat belajar kapanpun dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tetapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian bincang-bincang singkat kita dengan yang mulia Ustadz Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, dan sungguh sangat membahagiakan. Pengen rasanya sehari berbincang dengan beliau, tapi beliau harus melaksanakan tugas berikutnya. Dan saya pikir kiai-kiai yang lain harus mencontoh semangat milenial dari Pak Kiai Nurkholis ini. Karena memang hari ini dakwah harus bil medsos. Iya betul. Dan saya berharap ini bukan kedatangan yang pertama dan yang terakhir. Insya Allah. Kalau ke Jawa Timur silahkan ngepost di sini. Insya Allah. Karena kebetulan kita juga sering siapkan sopir yang siap kemana saja. Insya Allah. Terima kasih Kiai. Saya minta bimbingannya. Amin. Saya minta doanya mudah-mudahan istiqomah. Amin. Demikian terima kasih sekali lagi kepada pemirsa, wali santri dan pemirsa. Demikian bincang-bincang singkat kita dengan beliau. Semoga barokah. Akhiran, Allahumma fiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.